telepon majikanku mau cerai itu loh. Oh, kenapa majikanmu mau cerai, kenapa sayang? Kan dulu udah majikanku kan ngasih surat notis ke aku 1 bulan. Terus katanya kan nyuruh aku cari majikan lain. Terus dia udah ngasih surat baik itu toh. Otomatis sudah aku tanda tangan. Nah, setelah aku tanda tangan, kan aku cari majikan lagi. Nah, ternyata majikanku itu kompromi sama agent. Nah, agent itu telepon sama aku setelah aku dapat majikan baru, setelah aku tanda tangan kontrak. Nah, dia itu telepon agent pusat, kan aku di agent yang tabungnya. Dia itu telepon agent pusat, katanya, kamu kenapa nggak mau sama bosmu lah? Aku bilang, aku bukan aku yang nggak mau, orang dia yang ngasih surat notis, otomatis aku cari majikan lagi. Nah, ternyata majikanku yang ini mau narik aku lagi sebagai DT. Nah, otomatis kan data yang dari agent tabang kan udah diserahkan ke imigrasi, soalnya kan udah tanda tangan kontrak, udah apa kan udah diserahkan ke imigrasi. Nah, pas waktu majikan telepon imigrasi telepon majikan kan perlakuan baik lah. Majikanku tuh bilang, bisa nggak di cancel katanya untuk visa yang majikan baru. Nah, setelah imigrasi telepon bosku, kenapa di cancel? Soalnya kan bukan majikan lu yang notis, tapi kamu yang notis. Nah, kok sekarang kamu mau narik pembantumu lagi? Sebenarnya ada masalah. Terus imigrasi kan nanya aku, mem. Nah, majikanmu kok mau sama kamu lagi? Tapi kamu udah ada majikan. Terus ya udah kamu telepon ke agent kamu dulu aja, nanti ini saya nggak proses dulu, soalnya kan bosmu nggak mau tanda tangan. Terus bosmu juga bilang ke agent, katanya kok dia mau kamu lagi lah. Terus aku bilang sama imigrasi, aku bilang gini, sir, katanya dia udah nyuruh aku cari majikan, otomatis aku udah dapat majikan, tanda tangan kontrak. Tapi imigrasi bilang gini, aku tahu kalau kamu udah tanda kontrak, aku udah masuk imigrasi kan otomatis sudah ada mutual agreement di antara dua belah pihak gitu. Tapi ini kok aku telepon sama bosmu, katanya nggak usah suruh mengeluarkan sifat itu, katanya dia mau kamu lagi lah. Terus aku bilang, ya aku jadi bingung, statusku sekarang udah diterminate, udah dapat majikan, terus dia mau aku lagi, aku gimana? Nah, ternyata pihak agent pusat itu juga telepon imigrasi, katanya gimana? Udah ini kok udah setuju, padahal aku nggak setuju, mem. Aku tuh nggak setuju. Aku bilang sama agent, lah kamu gimana sih kok nggak setuju, mem? Lah aku kan nggak pernah ngomong sama bosku kalau aku setuju. Itu kan bosku ngomong sama imigrasi, dia mau sama aku. Tapi kan imigrasi bilang itu keputusan kan ada di data kamu, bukan di kita cuma hanya mengurus dokumen aja. Karena kita lihat rekomendasi surat kamu berkelakuan baik, terus ya udah kita kan proses. Tapi sekarang kalau kamu mau dia balik lagi kan itu bukan urusan imigrasi, tapi urusan antara kamu sama CC kamu. Nah, ternyata agentku yang pusat itu cancel sama yang bos baru. Otomatis kan agentku yang cabang bilang gini, kok kamu cancel? Aku nggak cancel, bukan aku yang cancel. Nah, ini majikannya nanti bisa nuntut loh, gini. Emang bisa ya, mem? Majikannya itu nuntut ya, mem? Oke, sekarang majikan mana yang bisa nuntut kamu? Katanya majikan yang tanda tangan kontrak yang barunya udah seneng sama aku. Dia katanya kan udah ngejeng lah. Majikan yang baru yang ngejeng aku itu, dia bilang gini, loh, kenapa sekarang mau dia lagi? Kalau dia udah dikeluarkan berarti itu kan tanggung jawab agent. Dia udah cari majikan baru, udah dapat majikan baru, ya nggak bisa seenaknya gini, katanya. Agent yang bilang, bukan majikannya yang bilang, tapi agent yang bilang kamu bisa dituntut loh sama majikan baru. Emang bisa dituntut ya, mem? Satu, majikan baru belum ada hubungan sama kamu, dia tidak bisa nuntut apapun ke kamu. Terus agent yang cabang itu gini, nanti bosmu ngasih surat ke kamu, tanda tangan aja. Bosku itu ngasih surat kosong, aku otomatis nggak mau tanda tangan, aku nggak mau surat kosong. Aku ada tanda tangan apa? Ini nanti untuk apa? Surat rekomendasi baik kamu ke imigrasi. Loh, kamu udah tanda tangan, itu kan tanda tangan udah rekomendasi ke imigrasi, udah masuk ke imigrasi sudah telepon aku. Terus majikanku yang cewek itu bilang gini, pokoknya kamu harus tanda tangan, kalau nggak tanda tangan kamu nggak bisa lawan Hongkong. Aku bilang juga, ya udah kalau aku nggak bisa di Hongkong, aku mending pulang ke Indonesia nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau tanda tangan surat kosong. Betul. Nah, terus agentku yang pusat itu ngamuk, mem. Katanya bilang gini, kamu kalau nggak mau tanda tangan, kamu dituntut lah. Kamu kalau dituntut 50.000 Hongkong dolar, katanya. Lah, aku salah apa? Aku kan
dia ngeluarkan aku, sudah terminate aku udah dapat majikan, sedangkan di imigrasi sudah diproses, imigrasi otomatis telepon bos. Nah, bos bilangnya gini, bisa nggak itu di-cancel, kan itu bukan kesalahan saya, bos yang minta imigrasi untuk cancel visa itu karena dia mau aku balik lagi ke rumahnya, kan itu bukan salah saya, bukan aku yang nge-break kan Betul. gitu. Tapi Asen bilang gini, kamu pokoknya tanda tangan surat yang dikasih mem ini katanya, aku nggak mau tanda tangan apapun mem, soalnya aku udah tidak ada urusan apa-apa, aku nggak salah kan mem, aku takut mem, katanya aku mau didenda 50.000 katanya. Oke, satu lagi. Ini sekali lagi saya tidak tahu di mana salahnya. Kamu tidak salah. Dia yang ngeluarin kamu, dia yang mau kamu, dia yang buang kamu, dia yang ambil kamu, dan dia yang nuntut kamu. Waduh. Sangarmen maji kamu. Hah? Kamu lo gak salah apa-apa. Masa kamu jadi pancalan? Tidak, kamu tidak salah. Terus bilang gini, apa telepon sama bos, kan aku sekarang masih perjalanan lama, soalnya kan tanggal 15 besok baru keluar. Terus aku bilang gini, kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu keluar besok katanya. Aku bilang gini, oke, kalau aku nggak mau tanda tangan surat apapun, kalau kamu nyuruh aku keluar besok, ya udah aku keluar nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh cari majikan di sini lagi. Aku bisa kenal sama imigrasi. Lah imigrasi kan telepon lagi katanya sama dia. Kan bukan sama aku mem, kalau sama aku kan imigrasi tidak menyalahkan aku, soalnya kan yang membuat keputusan kan dia. Kenapa sekarang kamu cancel, kamu ngasih surat baik, rekod anak ini lagi ngomong sudah 8 tahun dan tidak ada rekod jelek apapun. Kok sekarang setelah kamu mengeluarkan surat ini kok kamu mau dia balik lagi, setelah dia balik lagi kok kamu ngirim surat jelek katanya ke imigrasi, otomatis imigrasi tidak mau menerima. Imigrasi kan tetap berpondasi pada surat yang pertama. Nah, majikan aku bilang gini, ya udah kalau kamu nggak mau sama kita bisa tuntut kamu katanya. Lah, kok mau nuntut aku? Lah, aku salahnya gimana? Lah, kamu yang mengeluarkan aku, kamu suruh aku cari majikan, udah ada suratnya gitu. Gini Mbak, sekali lagi itu permainan agent dan majikan, kamu nggak usah percaya. Kalau mereka nuntut kamu, ntar aku bantu kamu dari belakang. Soalnya sekali lagi kamu tidak salah. Jangan tanda tangan. Kalau dia ngeluarin kamu, keluarin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keluarin aja. Yang penting dia harus bayar kamu. Nah, itu tadi kamu pokoknya nanti mau tanda tangan surat. Aku bilang aku nggak mau tanda tangan surat apapun kalau itu hanya Kosong. Betul. Kalau kamu kok cari, yaudah kamu tanggung sendiri aja. Kamu pulang ke Indonesia, kamu tidak bisa cari majikan lagi. Nggak apa-apa, pulang Indonesia aja. Aku nggak masalah gitu kan. Ini nanti kamu bisa dituntut 50.000 dolar. Nah, aku bilang gini sama agen, kalau ini caranya jangan gini lah, maksudnya jangan ngantem-ngantem lah. Kalau aku salah kan otomatis imigrasi tidak menerima proses dokumen aku ke majikan yang baru. Imigrasi kan sudah menerima surat rekomendasi baik dari majikan yang lama. Karena majikan lama mau ngambil aku lagi. Setelah aku dapat majikan baru kan otomatis tidak bisa surat dokumen sudah masuk imigrasi kan mem. Katanya mau dituntut 50.000 Hongkong dolar. Aku takut tuh mem. Ya Allah, aku nggak ada uang segitu banyak, masa aku bisa dituntut. Katanya kamu nanti bisa dipolisikan, bisa dituntut gini katanya. Aku ya Allah, aku sampai bingung aku mem. Oke, nggak usah takut sayang. Tidak ada siapapun yang menuntut kamu karena itu hak kamu. Karena itu hak kamu. Tidak ada yang bisa menuntut. Kamu tidak salah. Aku nggak mau tanda tangan soalnya Betul. karena aku ini Betul. kosong loh mem, aku nggak mau tanda tangan. Betul. Kamu tidak boleh tanda tangan di atas kertas kosong. Tidak boleh. Kalau mereka nuntut kamu 50.000, nggak apa-apa, cariin aku. Aku pengen tahu uangnya 50.000 itu hitungannya apa. Bilang aja kakakku mau bayarin kalau dituntut 50.000. Kita buktikan aja. Bilang aja. Apa? Asen bilang gini, kalau kamu nanti tidak tanda tangan, kamu majikan kamu menuntut kamu dan kamu bisa didenda 50.000. Kamu pikir baik-baik. Kamu lebih baik balik ke majikan yang ini atau kamu? Ya otomatis aku nggak mau toh. Maksudnya dia udah mengeluarkan aku, terus sekarang dia kayak gini malah ngantem-ngantem mau nuntut aku nggak mau. Aku takut. Ini loh Dok, kamu lo belum kerja balik sama dia sudah ngancam-ngancam kamu. Apalagi kamu kerja lain kali. Biarkin aja Dok.